Yang terhormat Kepala BKP SDM Pemerintah Kota Surakarta, yang terhormat Dr. Heri Wijanarko MSI, yang saya banggakan Dr. Putri Uttamina Rahma SPDC, sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Mawarni. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan dayanya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Dr. Putri Uttamina Rahma SPDV. Yang kedua, masukan dan saran dari Bapak Dr. Heri Wijanarko MSI, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Dr. Putri. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator atas materi kesempatan yang diberikan saya. Pada yang terhormat Dr. Heri Wijanarko MSI selaku pembimbing saya dalam kegiatan FOC untuk pengenalan orientasi tahap 2 pengenalan di lingkungan Kota Surakarta. Saya akan memulai untuk seminar laporan saya yang berjudul dengan optimalisasi edukasi dan penegakan diagnosis investasi SPDS di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagai jejaring Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Slide. Ini profil saya, yaitu saya Dr. Putri Rahma, spesialis Departemen dan Estetika, saat ini sebagai pegawai 3K di unit kerja RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk latar belakang pada kegiatan orientasi pengenalan di lingkungan kerja Kota Surakarta, yaitu yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 2023 tentang pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian dan bisa bertugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan bisa bertugas bidang lainnya berdasarkan peraturan perundangan. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 4, yaitu tentang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PP3K) adalah seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah. Maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala BKP SDM Kota Surakarta nomor B
skrip KP 04 skrip 308 tentang penyelenggaraan orientasi tahap 2 pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K pemerintah kota Surakarta tahun 2025. Dan setelah mengikuti orientasi ini diharapkan peserta mampu untuk memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintahan. Nilai dan etika pemerintahan Kota Surakarta berdasarkan visi dan misi dari Kota Surakarta sendiri, yaitu visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang mampu, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pekerja dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang keadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan berkerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah profil RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta, tempat unit saya bekerja. Berikut adalah visi dan misi RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta, yaitu sebagai rumah sakit umum daerah Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Kemudian memiliki misi yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, dan meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Dari hasil pelaporan seminar yang telah saya susun berdasarkan hasil kerja, yaitu mengacu pada beberapa indikator seperti urgency, growth, seriousness, and growth. Berdasarkan urgensi atau seberapa mendesak isu untuk dibahas pada suatu kejadian. Kemudian seriousness, seberapa perlu isu dibahas dan dikaitkan akibat yang timbul dari penundaan suatu kebijakan masalah. Kemudian growth, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan dikaitkan dari sejak masa orientasi kemarin sampai hari ini merupakan waktu untuk pelaporan dan identifikasi masalah yang terjadi pada lingkungan kerja saya, dan saya identifikasi berdasarkan bidang yang saya miliki, yaitu dermatologi dan estetika yang terfokus pada kesehatan kulit. Yang saya dapatkan adalah slide. Ya, ini berdasarkan urgensi ada beberapa poin, yaitu berdasarkan nilai yang nanti akan diakumulasikan berdasarkan urgency, S, seriousness, dan growth-nya. Dengan nilai terbesar itu merupakan isu yang harus kita segera perbaiki dengan tindak lanjut. Berikut adalah isu yang kami identifikasi dari kerja. Yang pertama yaitu analisa isunya belum optimalnya penanganan penyakit skabies yang dirujuk dari fase 1 dengan komplikasi lanjut dan membutuhkan penanganan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dari poin pertama ini saya akan menjelaskan, yaitu untuk penyakit investasi skabies sendiri, ini memang adalah diagnosis kompetensi yang harus diselesaikan di fase 1. Namun pada faktanya banyak kejadian atau penyakit yang ada di fase 1 belum bisa untuk menangani penyakit skabies, kemudian dirujuk dengan komplikasi-komplikasi yang sudah berat. Dan hal ini juga
selain mobilitas penyakit skabiesnya meningkat, hal ini juga dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi tersebut mengalami progres penyakit yang lebih gawat lagi dibandingkan sebelumnya atau hanya sederhana sebelumnya seperti skabies. Kemudian yang kedua yaitu belum optimalnya pengobatan penyakit skabies di fase 1 karena mungkin ada keterbatasan obat-obatan yang telah saya identifikasi sebelumnya dari fase 1 dan melakukan diskusi, kemudian melakukan sharing kasus kepada teman-teman di sana. Itu juga di fase 1 banyak sekali keterbatasan yang ada sehingga pasien sering sekali tidak dapat diselesaikan, kemudian memicu pasien membeli obat sendiri secara sembarangan di apotek. Yang ketiga, belum optimalnya pengetahuan pasien mengenai penyakit skabies dan kurangnya kesadaran pasien dalam menjaga kebersihan personal maupun lingkungan. Untuk itu, berdasarkan indikator USG yang paling urgent dan paling serius dan isinya cukup berkembang cukup besar, saya mengidentifikasi dengan peringkat pertama yaitu mengenai belum optimal penanganan penyakit skabies yang diberi dari fase 1 kepada RSUD Ibu Fatmawati dengan komplikasi lanjut. Nah, dari sini saya kemarin juga sudah berkomunikasi, berdiskusi dengan mentor untuk bagaimana menyelesaikan atau setidaknya ada solusi terkait hal ini. Kemudian ada laporan dari pasien yang datang ke unit rawat jalan di Poli Kulit dan Kelamin dengan kasus skabies yang disertai dengan Cushing syndrome akibat penggunaan steroid jangka panjang, dan kami identifikasi ternyata ada satu keluarga yang mengalami hal tersebut. Kemudian kami cari wilayah tempat tinggal pasien tersebut. Kemudian kami mengidentifikasi vaskes di area-area tempat tinggal dari pasien tersebut, dan akhirnya dari hasil diskusi kami akan mendatangi vaskes 1 yaitu puskesmas. Kemarin kami sempat mendatangi puskesmas Banyuanyar, tapi pasien tersebut bukan berasal dari puskesmas Banyuanyar. Namun kenapa kami memilih puskesmas Banyuanyar? Karena yang pertama jangkauan wilayah, yang kedua puskesmas Banyuanyar juga memiliki tempat yang strategis yaitu dekat dengan pondok pesantren yang nantinya bisa kita tindak lanjuti untuk edukasi mengenai penyakit skabies yang sering terjadi di pondok pesantren seperti itu. Nah, kenapa saya mengangkat tema investasi skabies pada pelaporan ini? Karena Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan investasi skabies nomor 1 di dunia. Jadi beban penyakit skabies di Indonesia masih sangat tinggi, dan ada banyak penyakit infeksi lainnya yang ada di Indonesia yang harus diselesaikan. Dan ini sebenarnya penanganan penyakit yang cukup sederhana dan bisa disosialisasikan ke masyarakat dengan lebih optimal, dibantu dengan teman-teman kita yang berada di fase 1 untuk kemudian mencegah komplikasi lebih lanjut yang dapat dilaksanakan di tingkat ke bawah maupun sampai jenjang kuratif di rumah sakit. Berikut adalah konsultasi yang saya lakukan kepada mentor. Ya, ini kami melakukan observasi mengenai identifikasi penyakit, memberikan guideline update. Kemarin saya sudah memberikan sharing untuk update terbaru dengan teman-teman di sana. Kami berkolaborasi untuk menangani penyakit skabies lebih baik lagi di sana. Kemudian dokter-dokter juga sangat penerimaannya sangat baik. Kemudian dokter-dokter juga berdiskusi dengan sangat baik, sharing kasus, dan kami akhirnya brainstorming bersama-sama untuk kemudian nanti kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan skabies ini dengan baik itu dan selesai di fase 1. Kemudian kami juga membentuk suatu tim ya edukasi dibantu oleh kepala kemarin oleh Dr. Heri yang berkunjung ke
Puskesmas Banyuanyar untuk memberikan brainstorming atau sharing kasus kemarin di sana. Nah, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Kota Surakarta sebagai budaya modern, tangguh, bersih, dan kreatif yang sesuai dengan misi RSUD Ibu Fatmawati juga meningkatkan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, peningkatan pelayanan yang bermutu dan terjangkau, serta akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta disiplin dan teliti. Ini adalah kegiatan saya di Poli Kulit dan Kelamin, yaitu ini ada rujukan dari fase 1 dengan skabies dengan komplikasi infeksi sekunder yang tidak tertangani. Dan di sini juga saya sekalian memberikan edukasi kepada pasien tentang hygiene, memutus rantai penularan, dan tentang bagaimana cara terapi skabies diaplikasikan. Kemudian kami melakukan ada optimalisasi tim edukasi oleh manajemen Kopaskes 1 sebagai jejaring RSUD, membentuk kaderisasi, dan harapannya ini nanti dapat disosialisasi lebih lanjut lagi ke masyarakat dalam rangka edukasi, pencegahan, pengobatan, dan memutus rantai penularan skabies di lingkungan setidaknya di jejaring RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Dan kami berkolaborasi dengan teman-teman di Paskes 1 untuk mengadakan edukasi yang insya Allah nantinya berkelanjutan. Nah, ini juga kami kemarin sudah mengadakan sharing kasus mengenai penyakit skabies untuk tenaga-tenaga medis di Paskes 1 dengan jejaring RSUD, dan itu meliputi pencegahan, update pengobatan terkini skabies, kemudian cara memutus rantai penularan skabies. Namun kami juga mendapatkan identifikasi masalah yang disampaikan dari teman-teman di Paskes 1, yaitu mengenai pengobatan dengan keterbatasan, segala keterbatasan, kemudian dari kurang sadarnya pasien mengenai kebersihan dan ketidakpatuhan berobat. Nah, itu nanti akan menjadi tindak lanjut bagi kami untuk tetap mengedukasi masyarakat supaya lebih baik lagi. Kemudian juga kami akan mengoptimalkan edukasi di lingkungan masyarakat dan sosialisasi mengenai penyakit skabies ini. Mungkin belum banyak yang tahu dan sadar penyakit ini, makanya angkanya begitu besar dan kita Indonesia menjadi penyakit dengan skabies dengan nomor 1 angkanya tertinggi di dunia. Baik, setelah aktualisasi dengan pengaduan kunjungan tim ke Paskes 1 dalam identifikasi masalah atau kendala yang ada di sana, kemudian kemarin juga sudah terselenggara sharing kasus mengenai skabies, dan pesertanya yaitu dokter-dokter yang ada di Puskesmas di Paskes 1, dan harapan kami nanti bisa disosialisasikan ke Paskes 1 lainnya dan ke masyarakat juga, dan mungkin ada program kedepannya juga. Kemarin dari Kepala Puskesmas sudah menyampaikan nanti diprogramkan untuk kita bisa melakukan kolaborasi bersama-sama dari tim RSUD Ibu Fatmawati dengan dokter-dokter atau tim medis yang berada di Paskes 1 untuk dapat mengedukasi masyarakat. Ini juga sesuai dengan selaras dengan visi pemerintah Surakarta, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif, serta kompeten, yaitu membagi pengetahuan melalui diskusi dan menjalani tugas. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dalam pelaporan ini. Kemarin kami berkunjung ke Puskesmas Banyuanyar, disambut dengan baik di sana oleh Kepala Puskesmas dan dokter-dokter serta tenaga kesehatan yang ada di sana. Kemudian kami melakukan penyuluhan, melakukan sharing materi. Sebenarnya lebih ke sharing karena teman-teman di Paskes 1 pengetahuannya sudah cukup baik, sudah bagus sekali. Memang ada beberapa kendala yang kami dapatkan dalam identifikasi masalah, namun kami tetap melakukan penangkapan materi dan sharing kasus apa sih sebenarnya yang menjadi kendala untuk kami dan untuk Paskes 1. Kemudian kami juga melakukan
sesi secara interaktif, tanya jawab, sharing kasus, sehingga kami bisa dapat memecahkan masalahnya bersama. Jadi tidak satu arah. Baik, rencana kerja jangka menengahnya untuk berperan serta nantinya dalam promosi kesehatan masyarakat, memutus rantai penularan skabies di masyarakat, dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan edukasi skabies. Kemudian kegiatan ini juga selaras dengan visi dan misi dari Kota Surakarta dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas, profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, juga akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan teliti. Sebagai kesimpulan, kegiatan orientasi P3K menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di MPD masing-masing, kemudian mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN yaitu berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Dan dengan terlaksananya serangkaian kegiatan edukasi dan penerapan materi untuk optimalisasi penegakan diagnosis pada fase 1 diharapkan dapat terwujudnya pelayanan yang profesional, kompeten, dan berkualitas agar menurunkan tingkat morbiditas khususnya pada penyakit skabies. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Putri Okarina Rahman SPDP. Selanjutnya masukan dan saran yang akan diberikan kepada Dr. Heri Wijanarko MSI selaku mentor. Kami persilakan. Matur nuwun Bapak Ibu yang menyampaikan seminar laporan dengan judul optimalisasi edukasi dan diagnosis ekstasi skabies di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti jejaring RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jadi bermula dari latar belakang yang pertama tadi, skabies yang nomor 1 di dunia, Indonesia nomor 1 di dunia. Terus kemudian yang kedua tadi pasien yang ini kan secara 104 diagnosis itu masuk di FKTP, tapi dirujuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang lambat ya, sudah ada komplikasi dan juga ditemukan yang minum obat terutama kortikosteroid ini sudah berlebihan sehingga menimbulkan efek samping seperti morbis dan lain-lain, itu sudah bermunculan ya, menjadi suatu permasalahan terutama dengan jejaring yaitu dengan KTP ya. Dan kemarin memilih di Puskesmas Banyuanyar karena memang di alamatnya di daerah Sari yang masuk wilayah di Puskesmas Banyuanyar, dan di sana kebetulan juga ada pondok pesantren sekitar 10 ya kemarin ya, dan ada sekitar 10, makanya perlu sekali karena tadi dari identifikasi masalah tadi ya, melihat ada isunya ada 3 tadi diprioritaskan yang prioritas yang nomor 1 ya, makanya perlu koordinasi dengan FKTP ya. FKTP dalam hal ini adalah di puskesmas, karena puskesmas yang punya wilayah ya, punya wilayah di sana juga hanya di Kelurahan Sumber dan Kelurahan Banyuanyar. Dan kemarin juga dari implementasi yang sudah dilakukan, tadi sudah dilakukan implementasi edukasi ke pasien, juga koordinasi sharing dengan karyawan yang ada di puskesmas ya. Di puskesmas memang ada beberapa masukan yang mungkin perlu kita tidak lanjuti, di mana nanti kita tidak hanya di puskesmas juga berkunjung juga ke ponpes ya, pondok pesantren yang ada di sana, karena ini perlu sekali edukasi mengenai skabies. Dan ini kemarin juga melihat ketersediaan obat yang kemarin per metrinya jarang ya, agak kurang ya. Mungkin ini juga bisa memberikan masukan juga ke dinas kesehatan yang memberikan
untuk obat, ada obat terutama untuk permetrin yang mungkin harus tersedia di FKTP, di puskesmas, karena itu. Dan yang sudah disampaikan tadi, laporannya sudah menyentuh visi dan misi dan juga core value. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai tambahan. Matur. Terima kasih kepada Dr. Riri Wijanarko MSI yang telah memberikan tanggapan. Demikian paparan yang disampaikan oleh Dr. Putri Oktaviana Rahma SPPP. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.